Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Kelangkaan LPG subsidi 3 kg yang dikeluhkan warga mendorong petugas Disperindak menggelar sidak ke sejumlah pangkalan. Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Aceh hampir rampung menyusul jemaah kloter 11 tiba di tanah air. Alat musik tradisional Rapait terancam punah lantaran minimnya bahan dan perajin di Aceh. LPG subsidi 3 kg semakin sulit diperoleh di pasaran. Jika ada, harganya jauh di atas harga eceran tertinggi HED atau mencapai Rp35.000 per tabung. Kondisi ini mendorong petugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Disperindak Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara menggelar inspeksi mendadak atau sidak. Sidak ke sejumlah pangkalan LPG subsidi 3 kg untuk memastikan LPG subsidi 3 kg tidak dijual melebihi HED. Sidak ketiga pangkalan juga untuk memastikan stok LPG melon tersedia sesuai kebutuhan. Jadi nanti kita akan duduk bersama membahas apabila terjadi seperti itu, tindakan kita akan turun juga ke lapangan, melakukan koordinasi dengan agen. Apabila terjadi yang tidak kita inginkan akan turun juga ke pangkalan-pangkalan, dan di pangkalan tersebut kalau dia bermain dengan para pengecer akan kita tindak tegas. Dan akan kita buat sanksi, kita buat rekomendasi ke Pertamina untuk kita cabut izinnya. Dari sidak tersebut, petugas belum menemukan pangkalan yang menjual LPG subsidi di atas HED, yakni Rp18.000 per tabung. Jika ada yang nakal atau bermain curang, dikenakan sanksi peringatan hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, pemilik pangkalan mengaku ketersediaan LPG subsidi mencukupi kebutuhan masyarakat. Bahkan stok LPG yang mencapai 100 tabung. LPG butuh waktu 3 hari untuk mendistribusikannya. Per hari stok yang isi 100. Macam ni 100. Dalam sehari ini sampai berapa kita menghabiskan? Siang nanti. Kadang-kadang 2 hari. Kadang-kadang 1 hari setengah. Berarti stok 100 itu bisa mencapai 3 hari? 3 hari ataupun 2 hari. Kan udah habis. Ini berapa harga yang kita jual? 18.000. Ada kita jual ke pengecer nih? Enggak ada. Nggak ada. Satu KTP satu. Pemilik pangkalan diminta untuk tidak melayani pengecer, apalagi menjual LPG subsidi jauh melampaui HED. Warga juga diimbau agar membeli gas di pangkalan resmi, karena sudah ada regulasi dan penetapan harga dari pemerintah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Warga terutama kaum ibu rumah tangga (IRT) diingatkan tidak mudah terpengaruh pinjaman online pinjol atau investasi bodong. Para pelaku usaha ini kerap mengincar kaum perempuan sehingga harus terus diwaspadai. Otoritas Jasa Keuangan OJK Aceh mengingatkan maraknya praktik pinjol ilegal dan investasi tak berizin. Para pelaku kerap menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan besar, khususnya kepada para kaum ibu. Sejak Januari hingga Juni 2025, jumlah aduan yang diterima OJK Aceh mencapai 84 kasus, 52 diantaranya pinjaman ilegal, sisanya investasi bodong. Ya, berdasarkan data statistik tadi yang dipaparkan, kan tadi sudah difoto ya, itu memang mayoritas yang melaporkan ibu-ibu. Mengapa demikian? Karena dia lebih peduli, ya, dan lebih mungkin mendapatkan penawarannya lebih banyak.
dan ibu-ibu kan lebih emosional ya, sehingga mereka melaporkan ke OJK. Terima kasih saya ucapkan pada ibu-ibu, para kaum perempuan yang sudah melaporkan, sehingga kita bisa bertindak lebih cepat. Nah, saya juga mengajak semua masyarakat, jika ada yang menawarkan atau mengiming-iming sebenarnya dan sebagainya, jangan dulu ditolak, tapi gali lebih dalam, cari informasi lebih dalam, setelah itu laporkan ke OJK. Seluruh laporan telah ditangani Satgas. Warga diimbau tidak mudah tergiur dan teliti menerima setiap tawaran, baik pinjaman online maupun investasi. Pelaku kerap memanfaatkan psikologi korban dengan bujukan halus, terutama melalui media sosial. Karena itu, OJK mengapresiasi peran ibu-ibu yang telah berani melapor sehingga OJK bisa bergerak cepat. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Aceh tahun 2025 hampir rampung. Dari 12 kelompok terbang kloter yang diberangkatkan, 11 kloter diantaranya telah tiba di tanah air. Selasa petang, sebanyak 391 dari 393 jemaah haji kloter 11 debarkasi Aceh tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar. Seorang jemaah wafat, satu lainnya masih dirawat di Arab Saudi. Jemaah kloter 11 debarkasi Aceh yang wafat di Arab Saudi bernama Nurbaiti bin M. Saleh. Seorang jemaah haji harus dibawa dengan ambulans karena kelelahan. Sementara 390 jemaah lainnya dijemput dengan bus menuju asrama haji Banda Aceh. Jemaah haji kloter 11 terdiri 367 jemaah asal Aceh Besar. Sisanya 9 jemaah asal kota Banda Aceh, Pidijaya dan Kabupaten Aceh Singkil. Alhamdulillah, kloter 11 sudah mendarat di Aceh. Jumlahnya berkurang 2 orang, harusnya 371 dan yang pulang 369. Yang satu meninggal di Mekah, yang satu masih sakit dirawat di Mekah juga. Yang kita doakan semoga bisa cepat sehat dan bisa dikembalikan ke tanah air. Kondisi secara umum jamaah haji kita alhamdulillah sehat. Kita lihat seperti ini, semuanya berjalan dengan bagus. Tadi berangkat sehat, sampai sehat. Walaupun ada lansia, namun semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena Aceh Besar dekat dengan embarkasi, semua jamaah dijemput ke keluarga. Sampai ke asrama, kita hanya membagikan jam-jam kepada jamaah beserta dengan kompor sekalian, ibu keluarga dan dipulangkan ke rumah. Kita lepaskan di sini, semoga semua sampai kepada selamat. Jemaah haji asal Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang tergabung dalam kloter 11 langsung dijemput keluarga masing-masing. Hingga Rabu, sudah 4.301 jemaah haji debarkasi Aceh tiba di tanah air. Sedangkan sisanya atau sebanyak 133 jemaah akan kembali dengan kloter 12 yang dijadwalkan tiba pada Kamis petang waktu setempat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Asal dari Tabulan. Semoga wakil Aceh. Seorang bocah ditemukan meninggal dunia usai terseret arus parit di depan rumahnya pada Selasa sore lalu. Jasad warga Gampung Desa Alu Semambu, Kecamatan Cotgiri, Kabupaten Aceh Utara ditemukan beberapa saat kemudian. Muhammad Alvino Dava terseret arus saat bermain bersama temannya di dekat saluran air. Saat itu hujan lebat sedang mengguyur daerah sehingga air parit meningkat dan deras, hingga menyeret bocah laki-laki berusia 4 tahun. Teman-teman bocah memberitahu orang tuanya. Tak lama berselang saat dilakukan pencarian, bocah tersebut ditemukan sang ayah setelah pencarian yang melibatkan warga. Pas saat hujan tadi bermain bersama kawan-kawannya, namun saat bermain saya terlepas dari pengawasan orang tua atau bagaimana, yang bersama kawannya, menurut informasi kawannya bahwasanya yang bersangkutan lompat ke saluran air. Namun mengingat tadi hujan yang cukup deras sehingga debit air yang tinggi, walaupun mungkin luas saluran air tidak terlalu besar, namun karena air yang kencang sehingga menyebabkan korban terhanyut. Dari temuan tadi diperkirakan lebih kurang 250 atau 300 meter dari tempat korban melompat. Bocah malang itu sempat dibawa ke puskesmas Cotgirek menggunakan sepeda motor. Setiba di puskesmas, bocah tersebut dinyatakan sudah meninggal dunia. Kalau rumah saya,
karena mengingat ada kejadian anak kecil bawa arus. Lalu saya pakai motor ke tempat lokasi. Sebelum saya sampai ke lokasi, ayah korban langsung jumpai mak korban, minta tolong ke puskesmas tempat. Setiba di puskesmas ternyata waktu diperiksa oleh tim medis di UGD, anaknya sudah meninggal. Korban merupakan putra pertama dari 2 bersaudara, pasangan suami istri Mustafa Kamal dan Juraidah. Korban sudah dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.